ibu-ibu, silakan masuk Bu. Kegiatan CBI akan kita mulai Bu, silakan Bu. Bu, silakan masuk Bu. Kegiatan CBI akan kita mulai. Bu, silakan masuk ke dalam ya. Mari masuk Bu. Kegiatannya sudah kita mulai. Jeng Tati, lagi banyak tamu ya di rumah? Iya, lagi ada penyuluhan. Jeng Sinta mau kemana? Saya mau ke apotik, Jeng, mau beli obat. Siapa yang sakit, Jeng? Anak saya, dari semalam gelisah, nggak bisa tidur, badannya panas. Mau kasih obat, takut salah. Jeng tahu sendiri kan sekarang banyak banget iklan. Jangan bingung, Jeng. Kenali dulu penyakitnya apa. Kenali penyakitnya ya? Tapi kan anak saya demam, Jeng. Setelah Jeng Sinta tahu penyakitnya apa, kenali obatnya. Kenali obatnya ya? Cuman obat ini kan, Jeng, yang buat mengobati demam. Sebaiknya kenali kandungan obatnya, indikasi, efek samping, juga penggunaannya, juga kontraindikasi obat itu. Kandungan obat? Oh, gitu ya, Jeng. Aduh, untung aja ketemu Jeng Tati. Begini nih enaknya punya tetangga pintar. Biasa aja, Jeng. Jeng, omong-omong, kok tahu banyak sih mengenai obat? Kan sekarang sudah ada kegiatan tentang CBIA. CBIA? Apa itu, Jeng? Kebetulan di dalam rumah saya sekarang lagi ada kegiatan CBIA. Yuk kita lihat ke dalam. Jadi ini adalah suatu upaya untuk membangkitkan kemauan masyarakat kita supaya mereka paham bahwa mereka itu sebetulnya bisa belajar secara mandiri agar bisa menggunakan obat dengan baik asal tahu cara-caranya. Jadi diskusi CBIA itu berlangsung biasanya selama 1 sampai 2 jam. Belajar dari situ dan kemudian dengan pengalaman yang sudah diperoleh dan apa yang diyakini sebelum itu kemudian bisa terbuka semuanya. Dan di situ komentar ibu-ibu itu bisa macam-macam. Dari situ ini kan berarti mendapatkan pengetahuan dari melihat sendiri dan kemudian mendapatkan pemahaman bahwa ternyata apa yang diyakini selama ini itu ternyata kurang pas. Nah, ini adalah suatu momentum yang saya harapkan merupakan titik balik untuk mulai belajar secara mandiri bahwa informasi itu ada disediakan oleh pemerintah melalui informasi produk yang ada di kemasan obat, tinggal kita sekarang ini memanfaatkannya. Selamat siang ibu-ibu pintar. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya di kegiatan CBIA. CBIA adalah cara belajar insan aktif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara CBIA akan kita mulai dari pemilihan obat berdasarkan bahan aktifnya. Oh ya, apakah ibu-ibu sudah membawa obat-obatan dari rumahnya masing-masing? Bagus sekali. Ibu-ibu, Obat adalah zat kimia yang bersifat racun. Dalam jumlah tertentu dapat memberikan efek mengobati penyakit. Golongan obat itu terdiri atas 3 macam ya ibu-ibu. Obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh, obat demam, obat sakit kepala. Logonya yaitu lingkaran hijau. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas termasuk obat keras, tapi masih bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Contoh yaitu obat flu dan selamat siang Ibu. Saya mau kenalin nih tetangga saya. Oh iya Bu, siapa namanya Bu? Saya Bu Silvi. Selamat Ingin datang bergabung, Ibu. Bu. Iya Ibu boleh. Mari silakan duduk Bu, silakan gabung. Kita teruskan ya ibu-ibu. Contoh dari obat bebas terbatas yaitu obat flu dan berlogo lingkaran biru. Kalau ibu-ibu menemukan obat dengan lingkaran merah pada kemasan obat, itu berarti obat keras dan harus dibeli dengan resep dokter. Jadi Bu, Ibu harus mengerti tentang golongan obat. Bahwa sosok ibu sangat berperan aktif dalam penggunaan obat melalui swamedikasi di rumah tangga secara tepat dan benar.
kasih ya Bu ya tentang golongan obatnya Bu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada pertemuan lagi Ibu datang ke sini ya Ibu. Nanti kapan-kapan kalau ada pertemuan lagi undang Ibu ini datang ke tempat ini ya Bu. Gimana Bu? Ini Ya. jauh. Oh iya. Nah, itulah pentingnya metode CBIA. Kita jadi tahu cara mengelola, mengenali, dan mempergunakan obat yang benar. Jeng, saya pamit dulu ya, mau ke apotek, mau beli obat yang tepat untuk anak saya. Ngomong-ngomong, nanti kalau ada penyuluhan CBI lagi, saya dikabarin ya, saya mau ikut. Pasti, Jeng. Makasih ya, Jeng. Hati-hati ya. Contoh obat yang keras yaitu Ibu antibiotik. Antibiotik obat yang digunakan untuk membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Antibiotik hanya boleh digunakan atas resep dokter dengan dosis dan jangka waktu yang sesuai dengan anjuran dokter. Dan harus diminum sampai habis walaupun gejala sudah hilang. Kemudian jangan gunakan antibiotik yang diresepkan bagi orang lain. Baiklah ibu-ibu, cukup sekian acara hari ini. Sampai ketemu lagi pada acara CBIA di lain waktu. Terima kasih ibu-ibu. Yuk ibu-ibu, terima kasih ya udah datang ke sini gitu. Nanti kalau ada acara lagi kita undang lagi. Kalau Bu Silvi datang ya. Sama-sama, makasih banyak ya Bu ya. Mari Bu ya.